Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwan fillah. Pada video sebelumnya telah kita bahas tentang kemuliaan malam nisfu Sya'ban, di mana Rasulullah SAW telah mencontohkan kepada kita bahwa beliau di malam itu banyak berzikir, membaca Al-Quran, dan berdoa. Di antaranya dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Rasulullah SAW menangis, sholat, dan menangis saat sujud, dan mengangkat tangannya berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min iqabika wa sakhatika wala uhsi thana'a 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsika falakal hamdu hatta tarda. Yang artinya Rasulullah SAW berdoa, Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari azab siksamu, dari kemurkaanmu. Tidak ada kubatasi pujian-pujian kepadamu sebagaimana engkau telah memuji dirimu. Maka bagimulah segala pujian itu hingga engkau ridha. Dan masih ada lagi tentunya doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW di malam yang mulia itu. Bahkan dijelaskan juga dalam sebuah hadis riwayat Aisyah, ketika di tengah malam nisfu Sya'ban, Aisyah terbangun dan mencari Rasulullah SAW. Maka Aisyah mendapati Rasulullah sedang sholat, sujud, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga yang dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Qala haddatsani Usamah bin Zaid. Qala qultu ya Rasulullah, lam araka tasumu syahra min asy-syuhuri ma tasumu min Sya'ban. Qala dzalika syahrun yaghfulu an-nasu alayhi baina Rajab wa Ramadan wa huwa syahrun ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. Demikian hadis Rasulullah SAW yang artinya Usamah bin Zaid berkata kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, aku tidak pernah melihatmu berpuasa sebanyak di bulan Sya'ban. Rasulullah berkata, ini adalah bulan yang tidak banyak diperhatikan orang. Antara Rajab dan Ramadan sering dilupakan orang. Padahal ini adalah bulan yang sangat mulia, di mana berbagai amalan diangkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku suka amalanku diangkat saat aku sedang berpuasa. Demikian hadis Rasulullah SAW. Jika biasanya ibadah-ibadah kita hanya dicatat saja di bulan-bulan yang lain, maka di bulan Sya'ban ini amalan-amalan kita, ibadah-ibadah kita tidak hanya dicatat oleh malaikat, akan tetapi juga amalan-amalan tersebut dilaporkan langsung oleh para malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun banyak orang melupakan bulan Sya'ban ini dan mereka hanya memuliakan bulan Rajab dan menyambut datangnya Ramadan. Karena itulah Rasulullah menekankan bahwa beliau ingin amal ibadah beliau
dilaporkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat beliau sedang berpuasa. Karena itulah hendaknya kita sebagai umat Muhammad mengikuti amalan-amalan beliau. Namun pada masa kita sekarang ini banyak kita jumpai sebagian orang yang salah memahami sholat sunat yang dilakukan di malam nisfu Sya'ban. Sebagaimana banyak orang sholat sunnah berjamaah di masjid atau musholla, sebagian ulama berpendapat hal itu makruh, sebagian lagi mengatakan bid'ah, karena Rasulullah tidak melakukannya dan para sahabatnya pun tidak melakukannya pada masa itu. Namun sebagian ulama yang lain membolehkan, hanya yang penting adalah meluruskan niatnya, yaitu saat sholat sunat di malam nisfu Sya'ban, kita jangan berniat sholat sunat nisfu Sya'ban, akan tetapi niatkanlah sholat sunat hajat atau tahajud. Jika kita melakukannya setelah sholat isya, maka kita niatkan untuk sholat hajat atau yang dikenal dengan qiyamul lail, sholat-sholat sunat di malam hari. Namun jika kita melakukannya sholat-sholat sunat tersebut di sepertiga malam saat kita sudah terbangun dari tidur, maka kita niatkan sholat sunat tahajud. Bisa juga ditambah dengan sholat-sholat hajat, yaitu sholat yang diniatkan agar semua kebutuhan dan keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah yang dilakukan oleh Rasulullah, sholat-sholat sunat yang biasa juga beliau lakukan di bulan-bulan yang lain. Kemudian ditambah lagi dengan banyak membaca Al-Quran, baik itu surat Yasin maupun surat-surat yang lain, dan juga berzikir, beristighfar, banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang ulama bernama Yahya bin Mu'adz menyatakan bahwa kata-kata Sya'ban, nama Sya'ban itu terdiri dari 5 huruf. Setiap huruf itu mengandung arti pemberian atau kurnia Allah kepada orang yang beriman. Huruf Shin kependekan dari kata syafa'ah dan syaraf. Syafa'at artinya pertolongan dan syaraf artinya kemuliaan. Huruf Ba singkatan dari kata bir, artinya kebajikan. Huruf Alif singkatan dari ulfah, artinya lemah lembut. Dan huruf Nun singkatan dari kata nur, artinya cahaya. Jadi yang dimaksud oleh Yahya bin Mu'adz ialah setiap orang yang menghormati bulan Sya'ban dan mengisinya dengan berbagai macam amal ibadah, maka diharapkan ia akan mendapat kemuliaan, kedudukan tinggi, dan kebajikan yang banyak pada sisi Allah, serta beroleh syafaat dan bersifat lemah lembut dalam sikap hidupnya. Semoga kita bisa mewujudkan apa yang disampaikan oleh ulama tersebut dan mencontoh amalan-amalan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.